Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi para mitra, pendengar setia radio kesayangan kita bersama Buana Asri FM. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda ada dalam kekuatan penuh untuk menjalani hari dan mengerjakan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya juga berharap Tuhan Yesus memberkati keluarga, para mitra dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Selama waktu 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita, agar kita terus dimantap kuatkan dalam perjalanan kita, dan agar kita hidup selalu seturut dengan keinginan hati Tuhan. Bersama-sama kita akan mengerti beberapa hal penting menurut firman Tuhan tentang prinsip dasar yang harus dinyatakan di dalam keluarga kita. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 112 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Allah kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar, kebenaran yang Engkau akan lesatkan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kehidupan kami, untuk kehidupan keluarga kami, dan untuk kehidupan pengabdian kami, pengiringan kami kepada Engkau. Kami tahu ada banyak tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan. Bahkan di hari-hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mendapatkan berbagai tantangan yang sulit. Tetapi kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kuat, tangguh, menghadapi apapun. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Para mitra yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan pagi ini, kita akan mendapatkan 3 hal penting yang akan menjadi prinsip dalam kehidupan keluarga kita.
Yang pertama adalah prinsip mengasihi Tuhan. Kita harus menerapkan sebuah prinsip agar kehidupan kita diberkati, agar kehidupan keluarga kita berbahagia, agar kehidupan keluarga kita berhasil, yaitu dengan menerapkan satu prinsip yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada pagi ini, yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan makna mengasihi Tuhan dinyatakan di dalam ayat 1 yang menyatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat ini menyatakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah menyatakan satu kehidupan yang takut akan Tuhan, yang rindu menyenangkan hati Tuhan, yang menjauhi segala perkara yang tidak disukai oleh Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengejar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan makna dari mengasihi Tuhan ada dalam ayat ini, selain takut akan Tuhan, adalah yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mengasihi Tuhan itu berarti menyukai apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Mengasihi Tuhan itu berarti mengejar apa yang Tuhan perintahkan, setia dan taat kepada apa yang Tuhan perkatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Para mitra sekalian, Alkitab memberi label bagi orang atau keluarga yang mengasihi dan takut akan Tuhan, yaitu sebagai orang yang berbahagia. Dikatakan dalam ayat itu, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Puji nama Tuhan, bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang menyatakan dalam kehidupan sebagai orang-orang keluarga yang takut akan Tuhan dan yang menyukai segala perintah Tuhan, itu disebut sebagai orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah keadaan yang luar biasa. Sekalipun kita tahu banyak tantangan di dalam kehidupan keluarga, banyak perkara yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan. Tetapi Alkitab menyebut di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang suka kepada segala perintahnya. Para mitra yang dikasihi Tuhan, kita juga akan mendapatkan nilai-nilai penting dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah nilai-nilai bagi generasinya yang disebut di dalam ayat 2 sampai ayat 4. Apa yang didapatkan? Nilai yang penting apakah yang didapatkan dari keluarga yang mengasihi Tuhan? Disebut di dalam ayat 2, anak cucunya perkasa dan diberkati Tuhan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Kita memiliki nilai bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti, tetapi anak cucu kita akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan, yang berhasil, yang sukses, dan yang perkasa, dikatakan di dalam firman Tuhan. Artinya mereka akan menjadi generasi yang tangguh, yang tidak putus asa, yang pilih tanding, yang sanggup menghadapi segala tantangan zaman. Karena itu didapatkan dari generasi, dari orang atau keluarga yang mengasihi Tuhan. Nilai yang berikutnya dari
orang yang mengasihi Tuhan bagi generasinya adalah diberkati harta dan kekayaan di dalam rumahnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 3, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Para mitra, satu kerinduan bagi saya dan saudara, dan melihat bagaimana berkat Tuhan dinyatakan bagi generasi kita, bahwa mereka tidak akan kekurangan. Mereka justru akan mendapatkan kelimpahan, akan mendapatkan kehormatan. Mereka akan tidak berkekurangan di dalam kehidupan mereka, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Diberkati harta dan kekayaan di dalam rumahnya. Kemudian ayat ini menyatakan satu nilai lagi dari orang-orang atau keluarga yang mengasihi Tuhan untuk generasinya adalah kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ini satu nilai yang luar biasa karena generasi kita, keluarga kita akan memiliki nilai yang luar biasa, adanya kebajikan, adanya kebaikan-kebaikan yang menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga atau generasi kita. Di dalam ayat 4 dikatakan juga di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Nilai yang muncul dalam keluarga yang mengasihi Tuhan untuk generasinya adalah adanya terang yang menerangi dalam kehidupan. Saudara, para mitra yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan dari generasi ke generasi, kita percaya bahwa ada terang kasih Tuhan yang menerangi. Sehingga generasi yang dilahirkan dari keluarga yang mengasihi Tuhan, mereka akan mendapat selalu terang dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tersesat, mereka ada di dalam jalur, di dalam jalan yang benar, dan mereka boleh berhasil dan diberkati Tuhan. Jadi itulah nilai-nilai yang penting bagi keluarga, dari keluarga yang mengasihi Tuhan, bagi generasinya. Bahwa anak cucunya diberkati Tuhan, diberkati harta dan kekayaan di dalam rumahnya, ada kebajikan yang bertahta di dalam kehidupannya, ada terang yang selalu menerangi. Dan hal berikutnya, kita akan mendapatkan nilai-nilai yang penting dari keluarga yang mengasihi Tuhan di dalam atau bagi kualitas kehidupan atau kerohanian keluarga itu. Di dalam ayat 5 disebutkan memiliki belas kasihan. Sebuah nilai yang mungkin jarang ditemukan hari-hari ini. Nilai yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Hari-hari ini kita mendapatkan bahwa orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Kehilangan kasih. Dia berfokus kepada diri sendiri. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan tetap ada satu nilai yang luar biasa, memiliki belas kasihan. Dan di dalam ayat 6, ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia memiliki kehidupan yang kuat. Dia tidak akan goyah dalam berbagai cobaan yang datang. Dan di dalam segala hal yang dihadapi hari-hari ini. Satu nilai kerohanian yang luar biasa, iman yang mantap, yang tidak goyah, yang tidak bergoncang. Bahkan ketika resesi terjadi, ketika ada krisis terjadi, tetapi imannya tetap manis, tetap tidak goyah dan tangguh. Itu terjadi oleh karena keluarga yang mengasihi Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Nilai dari orang yang mengasihi Tuhan adalah dia meninggalkan kesan yang baik, legacy yang baik bagi orang lain. Memiliki nama baik sebagai orang yang
mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang terus mengerjakan, membangun nilai, dan memiliki karakter yang baik di dalam kehidupan. Ayat 7 juga menyatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Itulah nilai yang didapatkan dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Bukan penakut, tetapi penuh percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi sangat penting, para mitra sekalian, menghadapi hari-hari ini. Saya mendapatkan share pagi ini dari seorang anak rohani yang menyatakan, saya sedang mengalami kelesuan, Bapak. Saya takut dan saya rasa ingin memilih untuk pergi meninggalkan dunia ini. Wow, itu sangat mengagetkan saya. Dan saya sampaikan, engkau punya sumber daya yang luar biasa. Roh Kudus, ada kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga engkau tidak menjadi penakut, tetapi roh yang ada di dalam kehidupan adalah roh yang bukan ketakutan. Roh keberanian yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Engkau jangan takut. Dan itulah nilai yang ada dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan hari-hari ini dalam tantangan yang begitu besar, yang begitu berat. Bukan penakut, tetapi penuh kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam ayat 9 juga dikatakan, dia memiliki keteguhan dalam perjuangan. Sebuah nilai yang luar biasa, yang tidak akan kalah oleh apapun, akan menjadi bagian di dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, yaitu teguh dalam perjuangan. Memiliki kemurahan bagi orang lain, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Ketika orang yang dulu baik dan suka berbagi sekarang berhenti karena kesulitan, dia kemudian menghentikan atau tidak lagi memperjuangkan atau memberikan hal-hal bagi orang lain. Dia menjadi tidak murah hati, tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi keluarga yang mengasihi Tuhan, tetap memiliki kemurahan bagi orang lain, memiliki kebajikan. Dan firman Tuhan, kemuliaannya akan semakin meninggi, tanduknya meninggi di dalam kemuliaan. Oh haleluya, sebuah kualitas kerohanian yang luar biasa di zaman ini, para mitra sekalian, dan itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Para mitra, jadi prinsip pertama yang harus ada dalam keluarga kita adalah prinsip mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahwa keluarga kita adalah keluarga yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal kedua, para mitra sekalian, apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan keluarga, yaitu bahwa keluarga kita harus menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Saya ingin membacakan dari Kisah Rasul pasal 16, 13 sampai 15, ini cerita tentang Lydia. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang ke rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Para mitra, dari bagian firman Tuhan ini, kita mendapatkan prinsip kedua dari keluarga yang mengasihi Tuhan, yaitu keluarga yang melayani Tuhan. Saudara, kita melihat di bagian-bagian ayat ini adalah
Keluarga yang melayani Tuhan itu keluarga yang memiliki keterbukaan hati untuk kebenaran. Keluarga yang melayani Tuhan itu dimulai dari memiliki keterbukaan hati untuk kebenaran. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 14 dari Kisah Rasul 16, Tuhan membuka hatinya. Ini menjadi penting bagi keluarga kita yang melayani Tuhan. Keluarga yang terbuka untuk kebenaran. Yang terus mau bersungguh-sungguh. Yang terus mau belajar. Yang terus mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Yang selalu mencintai pengajaran firman Tuhan dan bukan perkara-perkara yang lain. Hari ini godaan terbesar adalah kita sering mendapatkan atau mendengar tentang filosofi dunia. Dan sepertinya itu lebih jreng, lebih bagus, lebih mengena. Sepertinya ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya ada hal yang tidak berubah dalam kehidupan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, seorang atau keluarga yang melayani Tuhan itu akan dimulai dengan memiliki keterbukaan dan memiliki perhatian yang sungguh kepada pengajaran. Maka keluarga kita, anak-anak kita, akan kita lengkapi dengan bagaimana firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang melayani Tuhan juga akan dimulai dengan mengalami kehidupan baru dan menghidupi pembaptisannya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kita akan menjaga dan terus menumbuhkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai kehidupan baru di dalam Yesus. Kita tahu bahwa dalam kehidupan baru yang lama sudah berlalu, kita tinggalkan dan kita menghidupi makna pembaptisan kita. Percaya dengan sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus. Menjalani kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Menjalani kehidupan yang baru. Jangan mau lagi diperhamba. Jangan mau lagi kembali kepada kehidupan lama. Dan memang kekuatan kehidupan lama hari-hari ini begitu luar biasa. Para mitra sekalian. Tetapi bagi orang yang melayani Tuhan, dia akan terus menjalani dan menghidupi pembaptisannya. Menghidupi kehidupan baru. Para mitra sekalian, bagaimana keluarga yang melayani Tuhan? Dikatakan dalam ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Perhatikan, seisi rumahnya. Jadi keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang kompak. Yang sehati untuk bersama-sama melayani bersama seluruh keluarga. Jadi satu kerinduan hati kita untuk terus melayani bersama-sama dengan keluarga. Anak-anak semua belajar untuk melayani Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dalam ayat yang sama, dalam ayat 15 dari Kisah Rasul 16. Menjadi penopang dan mendukung pekerjaan Tuhan. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia dan keluarganya menopang, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu sebagai tanda keluarga yang melayani Tuhan. Hari ini kita jangan menutup hati atau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sebab ketika keluarga, ketika kita sungguh-sungguh mau mendukung pekerjaan Tuhan, maka kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Itulah hal kedua dari prinsip dasar dalam keluarga. Dan yang ketiga, para mitra sekalian, prinsip keluarga adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua melayani Tuhan, dan yang ketiga adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Inilah prinsip yang ketiga, keluarga yang memuliakan Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa keluarga harus menjadi keluarga yang beribadah dengan setia. Ibadah akan menolong pertumbuhan rohani dalam kehidupan rumah tangga. Pergi bersama, melayani bersama, pergi bersama dalam ibadah, dalam rumah di rumah Tuhan, adalah sesuatu yang sangat penting dan membahagiakan para mitra sekalian. Membangun ibadah di rumah adalah hal yang sangat penting. Dan keluarga bertanggung jawab atas pendidikan rohani. Seperti yang dinyatakan dalam Shema Israel, dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Terus berulang-ulang kali memberikan pengajaran bagaimana memuliakan Tuhan. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan rohani dalam keluarga, di situ ada pengajaran, ada koreksi, ada memberi dorongan, ada mendisiplin, ada keteladanan, dan memberikan dukungan secara rohani. Keluarga yang memuliakan Tuhan adalah dengan merayakan kebaikannya sebagai suatu aktivitas keluarga setiap hari. Ingatlah keindahan Tuhan yang terlihat ketika matahari terbit atau terbenam. Ketika melihat buah jeruk yang berbuah untuk pertama kali sesudah ditanam. Melihat bunga-bunga pancawarna bermekaran. Disitulah kita dapat memuliakan Tuhan dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Terus ingat dan rayakan kejadian-kejadian dalam keluarga. Ketika anak ulang tahun atau kedatangan teman, hari pertama masuk sekolah. Dengan perkara-perkara itu kita dapat memuliakan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Nyatakanlah perbuatan Tuhan yang indah dan selalu baru dengan ungkapan-ungkapan yang jujur. Sebagai tanda dari keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat dalam keluarga yang memuliakan Allah. Yang mendahulukan Allah. Dalam Lukas 6 ayat 33. Bahwa hampir tidak ada apapun yang tidak akan Allah lakukan bagi orang-orang yang menyerahkan diri untuk mengejar dan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab ketika kita mencari kerajaan Allah, memuliakan Allah, dan kebenarannya, Bapak, Ibu, Saudara, para mitra akan mendapatkan apa yang dirindukan. Oh, puji nama Tuhan. Ada 3 perkara yang menjadi prinsip dasar dalam keluarga. Yang pertama adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah keluarga yang melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Biarlah prinsip ini ada di dalam kehidupan keluarga kita. Untuk satu kehidupan yang diberkati, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, bahagia, dan kesuksesan menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk satu kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menerapkan prinsip dasar dalam keluarga. Yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan dan keluarga yang memuliakan Tuhan. Biarlah perkara itu boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera.
ada berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah untuk selanjutnya kami boleh terus berjalan di dalam kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Keluarga kami akan terus menjadi keluarga yang idaman, keluarga yang diberkati dan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Saat ini, jika ada keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang berat, sedang mengalami persoalan yang berat saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyelesaikan, mengulurkan tangan pertolongan, dan memberikan mereka kelegaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.